Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan mengkaji kitab namanya Al-Hikam. Dan untuk ayyuhal walad itu nanti juga masuk ke sini supaya enggak tumpang tindih. Di situ ada kata-kata kajian tasawuf Al-Hikam. Jenengan jangan salah paham dulu. Ada yang mengatakan wah tasawuf itu sesat, ada yang mengatakan begitu. Saya sepakat dengan Buya Hamka, sepakat dengan Ustadz Firanda, dan banyak sekali ulama-ulama yang lain. Kalau yang dimaksud tasawuf itu adalah pembersihan hati, seperti yang di flyer yang disebar kemarin itu. Kalau memang tujuannya hanya untuk konsep pembersihan hati, pendekatan diri kepada Allah, yang tentunya tetap dalam koridor syariat yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka yang semacam itu yang akan kita pelajari. Kita tidak akan belajar sing aneh-aneh. Kita fokus untuk membersihkan hati dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Hikam ini makalahnya banyak sekali. Saya ngaji Al-Hikam itu sudah hampir 3 tahun di Gadang itu. Itu baru nyampe 190 sekian. Dan itu kitabnya masih separuh. Tapi memang kita diajak betul untuk betul-betul membersihkan diri, menata karakter, menata hati, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, hikmah yang pertama itu. Ini hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Ya, di antara tanda seseorang bersandar pada kekuatan amalnya adalah berkurangnya harapan terhadap rahmat Allah saat terjadi kesalahan atau dosa. Konsep umum kalau kita melihat ini, ya, konsep umum kalau kita melihat ini,
Maka ada orang yang bergantung kepada amal, ya, ada orang yang berputus asa ketika dosa. Dua-duanya tidak boleh. Bergantung kepada amal itu kesalahan umum, dan berputus asa ketika terlanjur melakukan dosa itu juga kesalahan umum. Dan merasa amalnya sudah banyak itu juga kesalahan secara umum. Karena nanti panjenengan akan menemukan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mengatakan la yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Tapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan amal, tidak. Jadi kita melakukan amal itu sebagai bentuk pelaksanaan perintah, dan memang kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku itu menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu tunduk patuh beribadah kepadaku. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat di sini. Kira-kira mana yang jenengan lakukan selama ini? Ini dua sikap batin yang dilakukan oleh hamba-hamba, ya, bersandar kepada amal atau bersandar kepada rahmat Allah. Kalau dia itu bersandar kepada amal, ya mereka melihat ibadah itu sebagai hasil daya diri sendiri, sehingga ketika rajin beribadah merasa jumawa, merasa sombong, namun saat berbuat salah langsung putus asa. Tidak bisa begitu. Nah, sikap ini memperlakukan amal baik syarat mutlak penentu nasib. Nah, ini melupakan taufik dan karunia Allah. Tadi sudah saya bilang dari riwayat Bukhari, tidak bisa masuk surga dengan amal, tapi amal itu tetap harus dilakukan. Sampai-sampai ada orang itu merasa menjadi panitia surga. Sampai-sampai ada orang itu yang merasa pede banget untuk masuk surga. Setiap orang itu butuh hidayah, ya Bu. Saya kembangkan sedikit. Orang itu awal paling pertama butuh hidayah adalah untuk mengetahui benar dan salah. Sepakat ya? Hidayah yang paling pertama yang kita butuhkan itu adalah untuk mengetahui benar dan salah. Ketika orang itu sudah mengetahui benar dan salah, apakah hidayah sudah gak butuh lagi? Tetap butuh. Kenapa? Untuk bisa melakukan atau tidak. Betapa banyak orang itu ngerti itu baik tapi tetap gak ngelakoni. Ada orang mengaku itu jelek tapi tetap dilakoni. Jadi kita tetap butuh untuk hidayah berikutnya, yaitu untuk melakukan. Ketika orang itu sudah melakukan kebaikan, hidayah apa sudah cukup? Belum. Apa kalau begitu hidayahnya? Apa yang dibutuhkan? Jenengan sudah melakukan sholat, sudah melakukan apapun kebaikan. Apakah hidayah itu harus tetap jelas, tetap apa? Hidayah apa? Hidayah supaya bisa istiqomah. Karena betapa banyak orang itu awalnya putih, ternyata di akhir hidupnya dia hitam. Jenengan tak takoni saiki. Jenengan nanti husnul khotimah, sul khotimah ada yang tahu? Tidak tahu. Justru karena tidak tahu.
Maka kalau orang itu bersandar kepada amal, engkau akhirnya jadi sombong, jadi adigang adiguno, sombong dia. Wah, aku sakit kok amalanku kok. Nah, dia sudah istiqomah. Sekarang pertanyaannya lagi, kalau dia itu sudah istiqomah melakukan amal, dia masih butuh hidayah toh? Apa itu? Apa itu? Hidayah apa itu? Diterima atau tidak diterima? Diterima atau tidak diterima? Butuh hidayah, petunjuk, minta pertolongan Allah. Meskipun dia istiqomah, kalau Allah tidak menerima mau apa? Ya, betapa banyak orang itu sholatnya lurus, bagus, istiqomah. Allah tidak ridho dengan amalannya itu. Tidak ridho dengan amalannya. Banyak faktor membuat Allah itu tidak ridho dengan amalan. Contoh mungkin makan haram. Kan itu bikin tertolak itu. Makan haram. Apalagi perilaku yang tidak benar, suka mendolimi orang. Loh, itu kan juga bisa menghapuskan dosa-dosa juga. Benar istiqomah, tapi ternyata mungkin kita bisa jadi kecelik karena niatnya tidak benar. Banyak faktor. Ketika kita amalan kita diterima oleh Allah, lah katakan begitu. Masih butuh hidayah atau tidak? Hidayah apa? Husnul khotimah. Kira-kira orang yang istiqomah melakukan ibadah itu bisa istiqomah? Penentunya di sini. Makanya dulu pernah saya cerita, seorang kiai punya pesantren, punya santri. Pas ketika sakaratul maut ditalqin bukan la ilaha illallah, tapi justru yang muncul misuh-misuhnya. Terus apa itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun juga menceritakan ada dua orang, mereka berdua ini bersahabat, ya sholat bareng, ya poso bareng, ngaji bareng. Suatu saat yang satunya ini sakaratul maut, ditalqin. Pas begitu dia ditalqin itu bukan mengucapkan la ilaha illallah, dia cuma mengatakan al kalimatul la ilaha illallah itu ba'idatun minni. Kalimat la ilaha illallah itu sudah jauh dari saya tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Si temennya yang mentalkin akhirnya ngomong, loh sampai niki kan ya sholat, sampai niki ya poso, ya ngaji bareng, jamak bareng, kok bisa seperti ini? Ternyata dia tadi itu jawab, dengan izin Allah dia bisa jawab, saya ini memang sholat tapi kepingin disebut sebagai orang soleh. Saya ini memang ngaji tapi kepingin disebut sebagai orang alim. Ternyata apa? Niatnya yang gak betul, su'ul khotimah akhirnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kesimpulan yang paling awal, jangan bergantung kepada amal dan jangan bangga dengan amal yang sudah dilakukan. Itu ya Bu ya. Jangan menyombongkan amal yang sudah dilakukan, karena kita semua tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Maka dulu pernah saya sampaikan, orang bahagia itu ketika dia sudah bisa melupakan kebaikan yang dia lakukan, seolah-olah dia itu belum pernah melakukan kebaikan. Orang itu kalau sudah merasa amalnya banyak itu repot, repot. Ya, diawali dengan namanya ujub, akhirnya malah senengan itu ding. Gitu ya. Baik. Lah, yang harus kita lakukan itu yang sebelah sini. Bersandar pada rahmat Allah. Memandang amal sebagai karunia taufik dari Allah. Ini yang garis bawah ini penting di sini.
jenengan bisa sholat, jenengan bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tiada lain itu karena taufik. Apa itu taufik? Pertolongannya Allah. Kayak seperti doanya jenengan itu loh. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna tinabah. Jenengan baca doa itu tiap hari, Bu? Lek diwaca yo kok kenemenan. Pak, saya ndak hafal ya, Pak. Ya wis gawe basa Jawa ora apa-apa. Duh Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan, tunjukaken dateng kula kebaikan dan beri kemampuan untuk melakukan kebaikan itu dan seterusnya. Jenengan saya bisa melakukan kebaikan itu ya la haula wala quwata illa billah, itu tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Sehingga saat beramal tetap rendah hati. Nah ini sing angel. Ketika melakukan kebaikan tetap rendah hati. Ketika melakukan sholat tetap tawadhu, karena memang itu tanpa pertolongan Allah ora iso. Jenengan ngotot kaya ngopo? Contoh. Nabi Nuh itu punya istri ya, Bu ya. Istrinya kafir. Saya tak takoni jenengan. Nabi Nuh itu nabi ya. Rasul. 950 tahun. Kok bisa istrinya kafir ku piye ceritanya? Nabi Nuh ngotot dak karu-karuan. Terus kemudian Nabi Nuh juga punya anak namanya Kan'an. 950 tahun loh dungone dakwahnya. Anaknya tetap kafir. Loh ngono ku jenengan yang ada dalam pikiran kita apa? Itulah taufik namanya. Nabi Lot istrinya juga kafir. Yang menarik justru istrinya Fir'aun malah beriman. Loh lah kuali. Fir'aun ini kurang ngajari total. Ya, Fir'aun itu kurang ajarnya total sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lah kok malah istrinya malah yang beriman. Yang Nabi Nuh sama Nabi Lut, seorang nabi, seorang rasul, lah kok bojone malah kafir. Loh ngono kuwi lho. Maka kalau jenengan berdakwah, jangan niat untuk merubah orang. Jenengan saya ini cuma bisa menyampaikan. Taufik itu bukan milik kita. Makanya lepas jenengan dakwah ngajak orang, kok ternyata sing jenengan ajak kok si pancet ae gak berubah, ojo muring-muring, ojo emosi. Engko malah jenengan sing loro dhewe. Jenengan cuma bisa apa? Menyampaikan. Ya, itu baik. Dan saat bersalah segera memohon ampunan. Nah, maka orang semacam ini harapan jiwanya tidak surut karena ia tahu keagungan ampunan Allah jauh lebih besar. Lek wis ngamalno amal soleh ojo sombong, tapi lek terlanjur jatuh ke dosa jangan putus asa karena Allah itu Maha Pengampun. Jenengan nanti lagi ada orang sing bendinane dosa tok baru datang ke jenengan, "Yu Mbak Yu, aku iki dosanu akeh. Kira-kira tobatku diterima apa ndak?" Jenengan wajib ngomong diterima. Ojo tambah macam-macam. Jangan sekali-kali lagi ada orang yang ndak pernah ngaji, marau ikut ngaji jenengan ngomong dungareni. Ya, ojo sekali-kali ada orang sing gak tahu mlebu masjid, marun jenengan ngomong kok dungareni mlebu masjid. Gitu ya Bu ya, gitu. Jadi Allah itu siapa sih yang menentukan masuk surga? Allah, bukan kita.
Lah kok iso ngomong marang sampean neraka? Lho kok ngerti? Kok tahu? Aku masuk surga. Lho kok ngerti? Kok kemelintiman? Jadi lupa kalau begitu kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perasaan berkasih sayang, bukan membenci orangnya. Perbuatannya yang kita benci, orangnya jangan. Kadangkala kita ini ketemu dengan orang sing maksiat gak tahu sholat tuh kayak jijik-jijik. Oh, gak boleh, gak boleh. Bisa jadi orang sing jenengan remeh-remeh no, bulan depan bahkan minggu depan bisa tobat lebih soleh dari jenengan. Sementara kita iki sing gewedu sholat, kepleset didik jebret, hati ini diodik jebret, apa sesat tak karu-karuan. Gitu ya Bu. Jadi sudah ada muncul kesimpulan nggih? Jangan membanggakan amal, jangan bergantung amal. Kalau sudah ngamal ojo sombong. Kalau ketika umpamanya kita kepleset kepada dosa, segera meminta ampun. Dan Allah itu al-afuwu, al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab. Tapi jenengan yo ojo lebay. Wong Gusti Allah mampun ae lho. Wong Gusti Allah Maha tobat wis engko ae aku tobat ngenteni tuwek dhisik ngono lho. Ya ora oleh ngono pisan. Wong aku umurku sik 30 Pak Ustaz. Engko ae aku tobat tak umur-umur 50 ngono. Ya. Jenengan memang tahu toh nanti matinya kapan. Ndak ero, maka justru karena ndak tahu itu. Jangan coba. Tak takoni jenengan sudah siap toh mati? Loh Bu Elok ngomong gak siap lah, selama ini ngapain toh jenengan? Wah, cila kok turun siap ini apa? Wah, sudahlah, kalau memang Allah jupuk seret, sudahlah, gak usah dipikir. Kapan jenengan mati kira-kira, ibu-ibu? Gak tahu ya. Nanti siang siap ya. Loh, tenanan nih kita konane, siap apa enggak nanti siang? Mau siap gak siap kudu siap. Ditemoni malaikat Israel ya kudu siap. Makanya justru karena malaikat Israel datangnya itu orang ngomong-ngomong dhisik, ora kula nuwun dhisik, makanya kita harus tetap siap-siap. Lu ora tahu sholat mau mati nekat iku jenenge. Ora tahu ngaji mati nekat iku jenenge. Ayo, sapa sing nekat iki kene ayo. Nijak ngaji kok angel men. Bu, ngaji sing rajin nggih, Bu. Salat sing rajin. Sik tala jenengan iku dikongkon karo Kanjeng Nabi. Lek putrane umur 7 tahun dikongkon salat. Lek umur 10 tahun gak salat dikongkon ngepuk kongon mukul. Lah saiki jenengan iku usiane wis pira? Ayo dikapakno jenengan. Lek usiane wis 50 swidak gak gelem salat dikapak nih. Ayolah salat. Ayo. Nggih? Wis, lanjut. Ngaji Al-Hikam yo ngene iki penak-penak ngaji Al-Hikam. Ini loh hakikat rahmat Allah. Setalah kita ini selama ini kalau sholat itu berpikirnya itu transaksi atau barter kita ini. Aku sholat, aku surga. Aku sodako, balik 700 kali lipat. Apa yang ngono selama ini? Halo? Aku sholawat, aku syafaat. Sembuarangi pada posisi kayak mental karyawan. Mental karyawan ini piye? Apa yang ngono to kita selama ini? Kayaknya iya. Oh enggak ya. Umpamane andai kata jikalau misalnya. Ini kan memang ada sebuah riwayat ya. Ada sebuah riwayat itu ada orang itu ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Namanya kisah Israiliyat itu la tusaddiquhu wa la tukatibuhu.
Ada orang yang udah beribadah selama 70 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang malaikat dalam berbentuk manusia. Diuji orang ini. Karo malaikat diomongin gini, "He, awakmu gak iso mlebu surga." Tapi orang itu paham. Dia ngomong, "Loh lah memang saya ibadah itu bukan untuk itu. Oh, saya ibadah itu memang bersyukur kepada Allah dan itu memang tugas saya. Perkara saya dimasukkan surga atau neraka itu bukan urusan saya." Halo, ojo kaget ya dengan ini. Lupa apa minta surga itu boleh? Boleh minta surga. Cuman masalahnya jangan menjadi orang yang membarterkan diri. Apa membarterkan diri? Cek lah, nyun sewu, mohon maaf, ini karena kita ngaji tasawuf ya. Sholat kita itu bisa ditukar dengan surga, itu kepantasannya di mana? Lah iya, makanya tadi saya bilang kita masuk surga itu rahmat Allah. Bisa jadi karena jenengan manut, iku mau. Jenengan sholat ya, pokoknya sholat, kon ngarit ya ngarit ya. Pokoknya manut karo Gusti Allah, kon sholat ya budal sholat. Mungkin karena Allah itu melihatnya karena rahmatnya itu, yang dilihat kan manutnya. Ya, tapi kalau orang itu yang dirinya melihat dirinya itu akunya itu. Lah, pertanyaannya kan enteng loh. Sholat sing model kaya opo iso ditukerno karo surga itu. Ayo, sholat sing model kaya piye? Pak kusuknya. Pertanyaannya apa wis kusuk to nyampe. Pak sesuai dengan sunnahnya. Apa ya wis sesuai dengan sunnahnya toh. Makanya dengan berbagai macam faktor itu tadi jangan bergantung dengan amal. Wis dilakoni sebagus mungkin. Dan itu sesuai dengan rahmatnya Allah, jadi dapat karunia itu. Maka surga dan ridho Allah diraih-raih semata-mata karena rahmatnya, bukan hubungan angka nominal angka kita. Emangnya dikira kalau sudah pergi ke Mekah bolak-balik ngono mesti dijamin masuk surga? Durung tentu. Oke, berbagai macam faktor. Pak jenengan meden-medeni, kadang-kadang diweden-medeni ora wedi yo. Tapi memang kenyataannya ya ngono kuwi kita. Sudahlah mengalir saja. Beramal tanpa menyombongkan dengan amal. Tanpa bergantung dengan amal. Kalau memang orang masuk surga itu dengan amal sholatnya, coba perhatikan. Ada orang yang membunuh 100 orang. Iku wis sholat wa durung. Mateni wong pira, Bu? 100. 100. Dia sudah membunuh 100 orang loh. Kok iso mlebu sur? Ayo. Apa sih karena mlebu tadi? Rahmat. Itu makanya jenengan gak boleh putus asa juga. Gak boleh ngomong aku ini akeh dosa apa iso anu ya, gak boleh, gak usah. Mengharap saja, minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada satunya lagi, ada seorang perempuan dablek. Kalau dalam bahasa riwayat itu dablek loh, bahasa Jawa ini dablek ya. Apa bahasa Indonesia Ibu? Ya nakal ngono lah wis ya. Dia memberikan minum seekor masuk lho kok pena. Ya gak ojo tuku nggo maru tuku kiri ojo. Orang ngono maksudnya. Ini menjadikan sebuah Pak nanti wanita ini bertobat. Pak wanita ini nanti lurus. Pak wanita nanti akan berbuat baik. Itulah rahmatnya itu. Clear ya Bu? Wes, jadi kita sudah mulai dong ya. Alikam yang pertama ini ya. Wis dadi wong sing tawadhu, dadi wong sing apa Bu? Ya tawadhu, ojo kemelinti, ojo sosokan dengan amal yang sudah
lakukan dan segera untuk tobat, segera untuk tobat. Apa maneh lek usiane wis dikai bonus karo Allah. Nabi Muhammad 63 tahun. Jenengan sudah ada 63. Lah 63 saiki ya siap-siap dilungkas. Lah kalau sudah lebih kata Nabi 60 sampai 70. Berarti lah sedurung 70 saiki wis 68 ya kurang 2 tahun. Siap-siap ae. Jenengan aja ngomong aku sik umur 50, Pak. Ustaz sik dawa. Aja ngomong sik dawa jenengan. Akeh lho ceritane ngomong sik dawa dadakno meni mati. Yes, pokoknya siap gak siap kudu siap. Wis teko kene dhisik. Ada yang ganjel ndak? Dari sini dulu ada yang ganjel ndak? Ada yang nggak paham? Deal ya? Wes, sungguh di omah ditakoni, kudu iso jawab. Nggih, monggo. Apa? Karma. Dalam Islam karma itu memang tidak ada. Yang ada itu famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun itu ada balasannya. Barang siapa melakukan kejelekan itu sekecil apapun ada kejelekan. Itu di dalam Islam itu yang ada. Makanya hati-hati, makanya hati-hati. Tapi Allah itu ya Maha Adil. Ada yang lain? Tak. Menurunkan sama saya pribadi, apa penyataannya Inalailah kayaknya rasanya aneh gitu loh, kan di antara tanda-tanda bersandarnya hamba kepada amat bapaknya adalah berkurangnya bahkan pada kalau saya pribadi harusnya kan apa kalau tanda bersandarnya hamba kepada amat bapaknya kan cocoknya kan dengan GR gitu aja apa kan kalau dilarang bersandar kalau pada amalan atau gitu. Kalau secara logika saya katanya kan dilarang berharap itu berarti kan dilarang kita GR. Tapi kok ternyata di sini kamu bedanya adalah dilarang putus asa gitu loh, kayak nggak matching gitu loh. Oh. Jadi, maksud saya kok tiba-tiba itu baik. Inilah Bu yang namanya balaghah itu. Inilah namanya balaghah. Inilah ilmu-ilmu isyarah itu. Kalau justru saya melihat malah matching banget. Iya. Kalau saya melihat itu malah matching banget. Ini bukan Al-Quran. Jadi ini adalah bahasa-bahasa orang yang mengalami spiritual tinggi dengan membahas bahasa-bahasa isyarah yang konsepnya kalimatnya pendek tapi mempunyai makna yang begitu luas. Kalau saya malah melihat itu matchingnya malah erat banget. Iya. Iya, kalau saya contoh gini loh. Kalau orang itu ketika punya dosa malah putus asa, kelihatan banget orang ini. Kebalikannya berarti aku gak berdosa, aku berarti pantas masuk surga. Dong enggak? Coba amati lebih dalam. Baca ping 10 nggak matching tuh. Justru saya melihat itu matchingnya banget itu. Makanya dibutuhkan syarah untuk kitab semacam ini. Coba amati. Di antara tanda orang yang berpegang bersandar kepada amal adalah ketika dia itu kurang rojaknya. Rojak itu berharap kepada rahmat Allah ketika ada wujudnya dosa, seolah-olah amal itu yang menentukan dia masuk surga. Padahal betapa banyak riwayat ketika ada orang itu berdosa, belum melakukan apa-apa, baru niat untuk bertobat, dia sudah dimasukkan ke dalam surga. Jadi saya katakan, menurut saya dari syarah-syarah yang saya baca, ini kata-kata yang malah justru matchingnya banget itu.
Itulah sisi-sisi balaghahnya bahasa Arab itu seperti itu. Oke, nanti akan kita ketemu ya. Jadi ada dohir, ada batin, ada batinul batin. Yes. Ini baru makalah 1. Nanti ke makalah 2, 3 sampai mudah-mudahan gak bingung. 100% kita itu, hati kita itu Allah, yakni rahmat. Nun sewu. Orang bergantung kepada amal itu syirik atau tidak? Wah, jenengan sudah masuk berarti tauhidnya ini. Berarti kalau bergantung sama amal, lah, karena amal itu makhluk, ya. Sama, selain Allah itu makhluk. Konsepnya Al-Qur'annya kul huwallahu ahad baru Allahus somad. As-somad itu apa tuh? Tempat bergantung. Berarti selain Allah itu tidak layak untuk nah itu wis mulai ketemu sudah. Termasuk jangan bergantung kepada selain Allah itu berarti jangan bergantung kepada amal. Jangan, karena amal tidak bisa apa-apa. Kalau kita mengatakan amal itu bisa memberikan keselamatan, tuh assalamnya Allah mana? Dalam Asmaul Husna. Lupa lengono aku gak usah sholat, pokoknya pasrah wae. Sing lebokno surga neraka ya Allah gak usah sholat lho. Lah wong sing gak sholat sing sholat durung karuan. Mlebu apa mana sing? Kita melakukan sholat, kita melakukan kebaikan, ibadah, karena memang kita diciptakan untuk itu. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati baru lillahi rabbil alamin. Lillah itu punya makna apa sih Pak? Di Pak sampean. Lillah itu punya makna apa sih? Lam itu kan bisa mempunyai makna kepemilikan. Ya, berarti konsepnya saya ibadah, sholat saya, ibadah saya, puasa saya, dan hidup mati saya itu karena Allah. Dan juga makna yang kedua, miliknya Allah. Berarti sholatnya jenengan itu miliknya Allah. Puasanya jenengan itu karena Allah, itu loh. Jadi kalau bergantung kepada amal itulah kok aneh kok gak sekalian bergantungnya kepada sang pemiliknya. Gitu gitu. Baik, sudah mulai dong ya. Keadaan batin saat jatuh dalam kekhilafan adalah cermin sejati di mana hatimu bersandar. Tak kasih tahu begini. Sing kene nglakoni ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Yang sini dia melakukan maksiat, tapi dengan maksiat itu hatinya hancur. Dia kemudian nangis takut kepada Allah dan bertobat. Api sing di, api yang ini. Sementara sing ini mah bener wis sholat macam-macam, tapi hatinya itu sombong ya, masya Allah dengan sholatnya itu. Sing kini akhirnya bertobat, hatinya hancur, akhirnya sujud dia nangis di hadapan Allah. Sing kini sombongi minta ampun. Mana kesadaran yang selama ini kita pakai? Sing sombong iki mau atau sing hatinya hancur karena merasa bahwa al insanu mahalul khata' wa nisyan, akhirnya terus tobat. Maka jika kesalahan membuatmu berhenti melangkah dan putus asa dari ampunan Tuhan, itu berarti hatimu selama ini mengganggakan amalanmu sendiri. Lah ini Bu, yang paling yang bawah tadi yang jenengan tanyakan itu. Yang jenengan tanya bawah itu. Saya ulang, jika kesalahan membuatmu berhenti melangkah dan berputus asa dari ampunan Tuhan, itu tanda hatimu selama ini membanggakan amalmu.
Seolah-olah amal itulah sang penyelamatnya. Ya. Sing penak itu pakai rumus apa boleh wong kate wong mari BAB ngono digoleki apa ndak? Ndak jenengan lek gawe filosofi ngono iku penak to? Enak, suka itu. Nah, ya lek wis mari ditokno iku ya lega. Ya ora digoleki. Lah wong ngamal iku lek iso ya ngono kuwi. Seolah-olah belum pernah melakukan apapun. Di samping tadi apa? Amal itu merupakan karunia. Lanjut. Wis panas adurung. Nah ini bahayanya. Ayo Masya Allah. 3 bahayanya ini. Ini kok kabeh wis tau dilakoni to. Bahaya yang pertama, ini bahaya bersandar pada amal itu. Nomor 1 jebakan ujub, ya. Jebakan Batman. Jebakan ujub. Apa sih Bu ujub itu? Membanggakan diri. Coba lihat, merasa diri lebih suci. Kadangkala merasa lebih mulia dari orang lain. Merasa aman dari azab, serta memandang rendah orang lain yang dianggap kurang beribadah loh, kan? Aku surga, awakmu neraka, aku wis sholat, awakmu durung sholat. Padahal dia tidak mengerti minggu depannya, besok pagi dan sebagainya. Mungkin orang yang dia rendahkan jauh lebih taat daripada dia yang nuding-nuding tadi. Ujub itu bisa menghilangkan amal ibadah toh? Bisa. Ya bisa kan? Nah, makanya ojo ujub-ujub. Ujub itu membanggakan amalan-amalan yang sudah ada. Ya benar ya. Ujub dari kata-kata ajaba. Ajaba itu secara linguistik itu namanya ojo diwale. Oh itu. Oh no ah. Ya Allah, ya Allah. Kok bisa dipleset norono ya. Ayo, wis wong kadung metentengmu ini ya. Kemarin mulai ditakoni ngaji apa mang? Ujub. Apa Bu ujub tadi Bu? Bangga, heran dengan dirinya. Kerusakannya kalau sudah beramal pada bersandar kepada amal, kerusakannya di sini. Ini bangga ngamal, yang sombong, kadang-kala juga merendahkan orang lain. Tadi ingat loh ya, ada orang yang membunuh 100 orang saja loh. Bandingkan dengan namanya Bal'am bin Baura. Pernah kenal ya Bal'am bin Baura? Iya betul. Iya, muridnya Nabi Musa. Termasuk Barseso di dalam kitab Duratun Nasihin itu. Tapi kita ambil yang dari Ar-Ra'raf saja. Bal'am bin Baura itu orang apa? Hebat Bal'am bin Baura. Muridnya Nabi Musa. Hafal kitab Taurat. Hafal terjemah Taurat, isi Taurat. Ilmunya disedajarkan dengan Nabi dan Rasul. Ini kurang apa? Setiap berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Tiap hari ketemu Nabi. Ternyata dia kalahnya itu karena harta. Dikasih jabatan, pangkat, minggok, ndak karu-karuan. Itu Bal'am loh, muridnya Nabi. Kita ini bukan muridnya Nabi. Al-Quran yorapal. Isine Quran yo ora apal, kira-kira menggoke tambah nemen ora gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pentingnya selalu duduk dengan orang-orang baik. Itulah pentingnya selalu duduk dengan orang-orang soleh seperti ini. Sehingga iso ketularan. Lah kalau duduknya dengan orang-orang sing gak baik, ya ketularannya jadi gak baik.
Jenengan milih sing di ketularan sing apik apa sing elek? Pasti yang baik. Lah otomatis kalau akalnya sehat pasti begitu. Ya makanya ayo dijak ngaji aja rasa-rasa. Apa maneh wis mambu sampean sing ngomong. Ya. Iya. Keputusasaan, patah semangat dan enggan kembali beribadah saat terpeleset dosa karena merasa ibadahnya telah sia-sia. Ini ki ora oleh. Tetap jenengan nanti lek kepethuk orang yang memang bermaksiat, jangan langsung. Kita itu merangkul bukan memukul. Nah, sepakat? Kita mengajak bukan mengejek. Ayolah sama-sama fastabiqul khairat. Mengajak, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Istalah sing enteng-enteng aja dhisik. Mungkin sing sadurunge gak tahu sholat, dadi sholat. Loh gitu loh. Sing biasanya gak pernah ngaji diajak ayo ngaji, gitu aja loh kita ini. Lek dalam bahasa orang Jawa, durung mesti tak takoni meneh. Orang yang tinggal di Masjidil Haram itu pasti surga enggak? Belum tentu. Benar memang. Ada seorang sahabat itu ketemu ada orang-orang tabiin ya. Ketemu dengan sahabat. Alangkah indahnya saya dulu itu seperti kalian bisa melihat Nabi, bisa belajar kepada Nabi. Ibnu Umar itu malah muring-muring. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Betapa banyak orang itu pada zaman Nabi tiap hari kepethuk Nabi, tapi dia malah justru menentang Nabi. Abu Jahal itu ora pethuk Nabi. Abu Lahab itu ora pethuk Nabi. Abu Thalib baiknya begitu ya tentu malah justru masuk neraka. Kita ini malah alhamdulillah loh. Gak pernah kepethuk Nabi, gak pernah ketemu Nabi kok jadi wong apik gini loh. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memang Nabi itu memang bicara sama para sahabat. Beliau itu rindu dengan umat-umat beliau. Ya, yang tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah belajar sama Nabi, tapi getu melok sunai Nabi, beriman kepada Nabi. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang-orang semacam inilah nanti syafaat itu pasti dapat. Wis gak tahu peduk Nabi, orang tahu taat sama Nabi. Ya Bu? 3, sikap transaksional, menuntut Allah memberi balasan sesuai ekspektasi, lalu kecewa ketika takdir tak sesuai dengan keinginan. Lah iki sing akeh. Lho ngaku ki wis salat kok rezekiku gak lancar-lancar lho. Emangnya memang jenengan salat itu hubungannya dengan uang? Kalau umpamanya sholat itu ada hubungannya dengan uang, ya kalau sing gak sholat maghrib 1 juta muncul jebret, sholat isya muncul 2 juta jebret, ya sugih kabeh. Tapi memang gak begitu, memang disengaja oleh Allah gak begitu. Ingat, disuruh ibadah karena memang itu kewajiban, karena memang itu tugas. Itu tugas. Lain jaluk oleh, tapi kalau untuk berbarter jangan. Pak, saya moco surat Maryam karena saya hamil, saya yakin perempuan setelah di USG. Apa moco Maryam kenapa? Ben koyo Maryam. Loh, Maryam iku ngelahirno anak tanpa bapak loh. Gelem otak adik mato. Aku mau surat Yusuf, Pak. Lho cek apa? Ganteng kok Nabi Yusuf. Lho Nabi Yusuf iku digodani wong wedok terus lho ya. Terus baru di penjara bisa lho ya. Kok gak maca Al-Baqarah wae. Kayak sapi kan. Kok otak-atik madung niku teko ndi? Kok transaksional ngene piye?
Aku maca sholawat Ustaz. Jenenge sholawat sajaratun nukut, sholawat pohon uang. Astagfirullah. Ya, aku maca sholawat sekian, cek lunas utang. Kemarin di akhirat ketemu karo Kanjeng Nabi, gak itu syafaat. Ngomong, ya Rasul saya dulu sholawat, saya bisa dapat syafaat. Jawabannya Nabi apa? Lah wong awakmu biyen iku sholawate krana pengin lunas utang, ya wis lunasi mbek Allah utang. Saiki aja njaluk syafaat meneh. Itu namanya ibadah transaksional, barter dengan apa yang kita lakukan. Padahal kita bisa sholat pun itu karena Allah, bisa sholat pun atas pertolongannya Allah. Allah sing nolong kita bisa sholat, lah kok pas ketika kita sholat jaluk barter ngono ku mau. Lho kok ya ora etik to. Clear ya? Wis diniatin apa kalau ibadah itu? Bersyukur. Dan diniati karena memang ini perintah. Nabi Muhammad itu sholatnya begitu, Ibu. Kanjeng Nabi ku sholatnya sampai sikile ku abuh tenanan. Bengkak kakinya Nabi itu kalau sholat. Lawang satu rokat bisa sampai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa selesai. Jenengan juga ya. Oh iya tak. Kakinya bengkak karena asam urat. Nabi Muhammad itu pas ketika sholat lama begitu ditakoni sama Ibu Aisyah, ya Rasul, lima taf'alu dzalika ya Rasul. Kenapa panjenengan melakukan itu ya Rasul? Jawabannya Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku itu ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Itu konsepnya inna a'taina kal kautsar baru fasalli li rabbika wanhar. Gitu loh Ibu. Wes diniatin bersyukur saja. Diniatin karena Allah, nanti jenenge dunia akan mengikuti. Lek nandur pari sukete melok tukul, lek nandur suket pari gak melok tukul. Wis milih sing ndi? Nah, milih pari, ojo nandur suket. Berarti sing diniatin akhirat wis otomatis itu Gusti Allah itu gak ingkar janji, dunia akan mengikuti. Yakin apa ora mek ngono tok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, terus wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Itu loh, Masya Allah. Clear ya? Yes. Kalau misalnya kan orang itu kalau biasa itu biasanya baliknya kalau kita coba balik dari kampusnya karena dia merasa punya masalah loh. Kalau kita diangkat masalahnya itu dengan ibadah yang kayak gitu. Apakah ketika di dunia dia dikabulkan diberi penyelesaian, apakah pahalanya yang mulainya, doanya, dan istighfar dan sebagainya, kalau soalnya itu nggak dapat di alasan di akhirat, apa cuma tes di dunia? Oke, baik. Oke. Bagi orang yang sudah arif billah, jenengan lihat dulu iku sik jam 12 lho, Bu. Iya. Jenengan ket mang tak delok iko. Sik jam 12. Heeh. Tekan di mau, ayo. Orang itu kalau sudah arif billah, apa arif billah itu? Orang yang sudah memang betul-betul mengenal Allah, dia akan punya paham apapun itu yang mengenai dia itu mesti 4. Ayo ingat apa enggak kemarin di Masjid Al-Mu'minun 4? Ayo lali. Orang yang arif billah itu ketika dia mendapatkan apapun berupa takdir yang dia pahami satu, di balik itu pasti ada hikmah, di balik itu pasti ada maslahah,
kebaikan-kebaikan. Di balik itu pasti ada al-adlu, keadilan Allah, dan di balik itu pasti ada kasih sayang Allah. Dan orang-orang yang sudah arif billah, pas ketika dia mendapatkan musibah yang dia dapat, yang dia ucapkan, yang dia filosofikan, yang dia mindsetkan adalah alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan kami ini akan dikembalikan kepada Allah. Dan dia tidak akan berbarter dengan amalannya supaya masalahnya diangkat. Dia tetap akan beribadah. Nabi ngomong ini loh. Wa may yuridillahu bihi khairan lu yusiblahu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian kepada orang itu. Ibu, manfaatnya sesuatu yang tidak enak. Tapi saya mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak baik. Semuanya itu pasti baik. Walaupun kasat mata kita mengatakan itu tidak baik, tapi itu baik pasti. Cuman kita, akal kita, logika kita yang nggak nutut. Orang yang arif billah tidak akan mau barter amalan dia dengan diangkatnya musibah itu. Kalau berdoa iya, minta iya, tapi bukan barter, bukan transaksional. Aku boso-boso sing akademik ini kira-kira. Nah itu ya Bu ya, kalau berdoa boleh. Contohnya berdoa siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di perut ikan. Itu bukan transaksional itu. Tapi memang betul-betul mengakui kesalahannya dan minta Robbana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diangkat masalahnya. Karena itiraf, nanti jenengan lihat di surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di situ nanti ada kata-kata yursilis sama alaikum bidarara wa yumditkum bi amwalin wa banin dan seterusnya itu. Ternyata istighfar itu dengan izin Allah punya manfaat dibukanya segala kesulitan-kesulitan. Tapi jenengan kalau istighfar jangan niat itu. Kalau jenengan niatnya transaksional ini, saya khawatir seperti tadi. Aku tak sholawatan, ben itu utangku lunas. Engko dong ini dhuwur ketika di hari kiamat, loh aku kok kayak itu syafaat. Dijawab loh, biyen awakmu itu sholawat mek gawe lunas utang wis dilunasi karo Allah. Itu namanya transaksional. Jenengan nanti kembangkan di surat Hud ayat 15 ayat 16. Itu jawabannya di situ nanti. Jenengan kan kelihatan di surat Hud 15 ayat 16. Eman tuh. Eman. Di samping itu koyo ya orang ya. Gak sopan. Lanjut. Perbandingan respon batin kita. Ayo, jenengan yang mana? Ayo, jenengan biasa yang mana? Saat taat dan rajin, ujub, bangga, merasa aman dari azab Allah. Apa yang ngono? Tidak, kita tidak begitu. Ketika kita sudah saat tak rajin, kita bisa taat, kita seharusnya malah bersyukur, sadar itu pertolongan taufiknya Allah. Saat terpeleset dosa, putus asa, hilang harapan, berhenti beramal. Nah, ini salah total wis. Tapi kalau kita segera bertobat, bersandar kepada maghfirah, istighfar sing akeh. Pandangan tentang amal, alat penuntut balasan dan surga. Ingat ya, dia cuman alat, bukan tujuan. Namanya saja alat. Jadi alat itu ya ono sing fungsi, ono sing gak fungsi. Maka amal itu hanya sebab. Namanya sebab,
tidak mesti menghasilkan akibat. Ya mudah-mudahan ketika kita manut, mau sholat, rahmat itu turun karena kemanutan kita, sehingga kita bisa masuk surga. Kewajiban hamba dan ungkapan syukur. Ya, kalau jenengan sudah ngamal itu sebenarnya sebagai sebuah kewajiban dan sebagai bentuk syukur. Ketenangan hati. Orang sing senengane ngandung amal, orang sing senengane putus asa itu otomatis labil, tergantung pasang surut amal. Tapi kalau kita insya Allah stabil, karena memang kita hanya bersandar kepada yang maha kekal. Kesimpulan yang paling penting, jangan bergantung kepada selain Allah, yakni qul huwallahu ahad, Allahus samad. Riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ketulis riwayat Muslim. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari juga. Nah, tadi hadisnya sudah saya baca tadi. Jenengan amati pelan-pelan begitu ya. Jenengan resapi pelan-pelan. Tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke dalam surga semata-mata oleh amalnya. Para sahabat sampai bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah, jenengan nggih ngotenan. Nabi bilang, iya. Bahkan aku pun juga tidak, kata Nabi. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Dan kita paham Kanjeng Nabi pasti mendapatkan rahmat karena beliau maksum. Lah kalau kita ini loh, wes ya dong ya, engkau jenengan saya katakan semacam ini, jenengan malah males sholat, yuk keliru, tambah harus terbalik, harus makin rajin sholat. Oh selapa sih Pak Ustadz, melang sholat gedung-gedung dong-dongi ora iso nglebokno nang surga, ya keliru meneh tambahan ngono kuwi ya. Dari sekian sholat A, dari puasa A, dari zakat macam-macam, kita tidak ada yang tahu mana yang bisa mendatangkan rahmat. Tadi ada yang memberikan minum seekor anjing, rahmat bisa turun. Bahkan di riwayat yang lain ada seorang laki-laki sedang menyingkirkan halangan yang ada di jalan itu ya, yang berduri itu juga diampuni dosanya, rahmatnya turun. Kita yang tahajud belum tentu rahmatnya turun di tahajud. Ya karena itu tadi, apa yang meliputi amalan kita dari suasana hati itu loh. Dari suasana hati. Makanya tadi di atas di sini ada ujub, bangga diri, merasa aman. Ini faktor yang paling berat membuat kita tidak diterima amalnya. Lanjut. Nah, keseimbangan seorang salik. Salik itu apa tuh? Orang yang menempuh perjalanan. Jenengan itu sekarang berarti salik. Jenengan lagi menempuh perjalanan. Kemana? Jenengan melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya melalui tahapan-tahapan dari dunia. Nanti di dunia paling banter ya 70, marono mati di alam barzah, maru yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul jaza, mentok-mentoki surga atau ngono kuwi lho. Salik berarti jenengan salik, orang yang menempuh perjalanan. Dalam rangka untuk menempuh perjalanan, poin pertama apa? Syariat. Lakonono syariat sih. Orang-orang yang menyebut tasawuf itu sesat karena ada tasawuf yang tidak melakukan yang pertama ini. Aku iki wis marifat kok, ngono. Aku iki wis marifat, aku wis hakikat, gak perlu sholat. Lek sing ngono iku sesat iku. Aja melok-melok ngono.
Tasawuf kita bukan tasawuf itu. Bu, kita melakukan perjalanan menuju surga insya Allah ya Bu ya. Atau ke neraka? Surga. Waduh, Bu Elak mau mantep surga. 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 Ya insya Allah ya nanti. Allah iya. Raudhah. Ini dikondisikan kayak raudhah. Saya jadi ingat ya. Jadi ingat di raudhahnya Rasulullah pas Ramadan kemarin saya masuk itu ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk lagi ke sana ya. Nah, tapi wangel ya saya kira gawe aplikasi kok antri. Jadi kalau panjenengan memang menjadi seorang salik yang menempuh perjalanan menuju surga, nomor siji lakonono dhisik syariate. Jangan ditinggal. Walaupun kemudian amal itu bukan penentu utama, tetap jenengan lakoni itu. Dan jenengan tidak tahu amalan mana yang nanti mendatangkan rahmat. Karena maksudnya surga dengan rahmat. Dilakoni wae salat ya salat, wae ngaji yo ngaji. Itu aja loh, Bu. Oke. Salat subuhnya nggak ada yang ketinggalan toh? Ketinggalan itu berarti diuyui setan. Iya, untungnya Allah itu punya Rahman dan Rahim sehingga kencingnya setan itu nggak kelihatan. Yang kedua, pengkosongan. Lewat syariat itu dilakoni, masuk yang kedua, mengosongkan hati dari mengandalkan dan membanggakan amal kebaikan. Kalau mungkin jenengan masih pertama, Ustadz saya masih belum bisa, ya wis lah. Yang penting ngelakoni dhisik, jalan dulu. Jangan tinggalkan sholat gara-gara durung ikhlas. Jangan tinggalkan sodako gara-gara merasa belum ikhlas. Jangan tinggalkan sholat gara-gara merasa belum khusyuk. Sholat saja dulu walaupun masih belum khusyuk. Sodako saja ya walaupun mungkin belum ikhlas, tapi lama-lama terus ditempa. Lan jenenge gawe lading iku ya ditutuk terus. Awalnya ya bunder ngono iku wesine. Maru diwobok ditutuk lama-lama jadi ceper. Engko jadi ceper, diasah, dianu grindo yo halus kayak bacok pena. Itu dikosongkan. Wis, kalau sudah syariat sudah jalan. Saya yakin jenengan sudah jalan selama ini syariat ya. Sudah jalan, sudah ngaji, sudah sholat. Mulai masuk kedua. Dikosongkan hatinya dari bergantung kepada amal. Kemudian yang ketiga, masukkan lagi namanya roja, bukan rujak loh ya, roja, pakai ro di fathah bukan di dhammah. Menggantungkan seluruh harapan hanya pada keagungan ampunan Allah. Baru masuk keempat, berupaya untuk istiqomah. Caranya istiqomah gimana Bu? Caranya istiqomah itu terus minta sama Allah. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang baik. Karena nanti akan ketularan, 1 sampai 4 ini mana yang sudah dilakukan? Apa semuanya sudah dilakukan? OTW Ustadz. OTW ya wis lah OTW tak apa-apa. Harapan itu kadang-kadang banyak yang enggak tercapai. Terus kita berdoa. Kita berdoa itu dengan ya Allah dengan rahmat. Itu boleh apa? Boleh. Karena semuanya itu berjalan dengan rahmatnya Allah.
Boleh. Tapi ingat juga harapan kita itu semuanya pasti dikabulkan oleh Allah dengan cara yang Allah tahu mana yang terbaik. Saiki ngene, jenengan jaluk mobil, ternyata itu sepeda motor. Harapan itu terkabul enggak? Ayo dilihat secara tauhid, masuk terkabul. Esensinya apa di situ? Hah? Esensinya apa mobil sama motor itu? Di antaranya kan itu. Allah Maha paham apa itu. Jadi gini, contoh. Dulu sudah bolak-balik saya kasih sanepan. Jenenge arek kelas 1 SD, umur 7 tahun jalur sepeda motor trail. Bapaknya ndelok arek iki rek. Si umur 7 tahun saya kelas 1 SD jalur sepeda motor trail. Karo bapaknya diganti sepeda pancal roda 3. Harapannya terkabul enggak? Karena bapaknya melihat esensinya bahwa anak ini memang kepingin dan sebagainya. Jenengan itu esensinya apa? Allah Maha tahu. Dan Allah juga Maha tahu jenengan butuh atau kepingin. Dan Allah jauh lebih paham apa sebenarnya dibutuhkan oleh jenengan. Jadi kalau nanti kita belajar di Syekh Al-Athaillah ini, justru Allah tidak memberi, itulah pemberian yang sejati. Paham maksud saya? Sesuatu yang mau jenengan minta A ke oleh Allah itu tidak diberi A, maka justru tidak diberi A itu adalah pengabulan doa itu yang terbaik. Nah kalau kita tidak memahami konsep seperti itu, yo mek kecewa, putus asa, suudon, muring-muring, baper, iso setruk barang. Tapi kita paham Allah itu jauh lebih paham dari kita. Jenengan minta mobil dikasih sepeda motor karena Allah paham jenengan itu dibutuhkan sepeda motor. Engko tenanan yang dikai motor temenan iki kira-kira dadine apa? Halo, itu Allah yang lebih paham. Maka bersyukurlah dengan apapun itu yang memang sudah jenengan minta, entah itu dikabulkan dalam konsep jenengan yang minta atau mungkin dalam posisi yang lain. Maka dulu ada istilah mayasya, kaifayasya, man yasya. Apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki. Nanti akan kita ketemu makalahnya. Gitu ya Bu. Tadi sudah 4 ya. Apapun yang diputuskan oleh Allah, takdirnya Allah cuma 4 tadi. Ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada keadilannya, dan ada kasih sayangnya Allah. Ojo baper dhisik. Ustaz, aku njaluk duit wake sak miliar loh karo Gusti Allah. Lah kok dong-dongi men dikei 100.000. Justru jenengan dikei 100.000 itu yang terbaik. Percaya apa ndak ngono kuwi? Tauhid, kalau kita memang tauhidnya mantap tenanan, ya percaya ngono kuwi. Karena Allah Maha tahu. Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Ada orang begitu moco, ya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dek moco itu oleh sodakoh itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang itu aja 100 ranting. Loh, berarti lah dilipat gandakan jadi 100, apa jadi 700. Akhirnya dia itu sodakoh 100.000. Begitu sodakoh 100.000, seharusnya dia punya schedule, rencana untuk keluar ke suatu tempat. Tapi dia kemudian urung. Setelah dia sodakoh, dia di rumah ngenteni duit 7 juta teko. Ngenteni duit 7 juta teko enak-enakan. Ya, pagi, siang kok duit 7 juta gak teko. Sore kok duit 7 juta gak teko. Sampai bengi 7 juta ya ora teko. Mikir deh, iki apa bener to ayat iki. Mulai mikir deh, jenenge langune biasanya ya. Ndak ya? Ndak.
Begitu akhirnya besoknya dia keluar, aku tak metu wae, tak metu wae. Yang 77 tadi kemarin nggak keluar, akhirnya dia keluar. Begitu keluar itu di tempat yang seharusnya dia tuju itu, ya hitungan matematika duniawi, di situ ada kecelakaan, semuanya masuk rumah sakit, operasi dan seterusnya. Dia ngengkaitkan kemarin, oh, lek wingi aku metu, ya aku ketono duit 7 juta gawe operasi. Ternyata oleh Allah sudah dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat dengan cara diselamatkan dari kecelakaan itu tadi. Ternyata Allah melipat gandakan 700 kali lipat itu tidak seperti yang jenengan bayangno. Aku sodako sepeda motor, aku ku itu motor, bukan begitu. Ya lemali kaya ustadz itu ya repot itu. Tidak boleh menyebut nama. Enggak sebut itu apa sih? Jangan begitu. Gitu ya Bu ya, basic sabar. Pasti yang terbaik. Ono sing wong delok pas ngocok lho, irungku kok pewesek ngene sih Rek. Iya, percayalah peseknya hidup itu pasti engko mau mentang-mentang duitnya akeh operasi plastik orang tambah dadi tambah buosok. Ojo ngono. Semuanya pasti yang terbaik. Sing sabar, senyum sajalah senyum. Jalani hidup ini dengan senyum. Ojo medudut ae apa sih medudut wae. Nah. Wes, ada lagi? Nah, terima kasih. Ayo, ada? Monggo. Iya. Ibu, ya jadi digambarkan oleh Allah itu namanya muktasid. Ada sabiqun bil khairat, ada namanya muktasid, ada dzalimu li nafsi. Allah sudah membagi itu memang. Ada orang itu namanya dzalimu li nafsi. Dzalimu li nafsi itu ya maksiat tok, gak tahu kebaikan. Ada namanya sabiqun bil khairat. Bagus terus bagus. Dan ada namanya muktasid. Muktasid itu campur. Namanya manusia itu iman. Selain nabi ya. Selain nabi, manusia itu yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagi orang yang sudah menempuh perjalanan seperti yang kita bahas ini, dia akan mengharap untuk sabiqun bagi orang terus. Tapi kadang-kala namanya nafsu itu kadang-kala apa? Jadinya kiai semangat satri dewi. Seket ya. Itu kiai yang ngerti ilmu. Gitu. Pak, apakah itu memang bukan mempermainkan sholat, bukan mempermainkan Allah? Apakah itu kalau dari sisi tauhidnya ya iya. Kalau kita dari sisi tauhidnya memang begitu. Makanya kita berupaya untuk apa-apa. Cuman saya punya pertanyaan begini, monggo dipikirkan. Allah itu kan punya al-afuwu, al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab. Kalau umpamanya tidak ada satupun yang berdosa, fungsinya 4 asma Allah ini apa? Ada yang menjawab, ada yang mengatakan, ya Allah akan menciptakan orang yang itulah Bu. Makanya konsepnya kita memandang. Saya setelah belajar Al-Hikam dan sebagainya, saya jadi memandang sesuatu maksiat orang itu bukan dengan kebencian. Tapi memang itu adalah sebuah bentuk apa ya? Memang ada hitam, ada putih, dan itu ada al-ghafur, al-ghaffar, al-tawwab. Bukan berarti saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, tetap amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Secara tauhid orang yang nyampur aduk ngono iku yo secara tauhid yo dolanan jenenge. Tapi betapa banyak orang yang tidak memahami tauhid sampai sedalam itu. Salatnya yo melaku, korupsinya yo melaku. Kalau saya malah melihatnya
orang yang sholat tapi tetap dia melakukan maksiat, itu sebagai tanda bahwa sholatnya itu masih belum nyampe pada tujuannya. Karena tujuan sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kayak orang yang berzikir, aku zikir sekian lama gak tenang-tenang. Berarti yang salah bukan ayatnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang salah apanya? Orangnya. Karena berarti zikirnya itu tidak nyampe pada tujuan akhir yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Jadi makanya nanti di Al-Hikam ini kita ini akan cenderung diajak kepada sesuatu yang lebih dalam, tidak hanya sekedar permukaan. Kalau ibaratnya kelapa tidak hanya sekedar berhenti untuk memanfaatkan sabutnya saja, tapi nanti masuk ke dalam lagi, batoknya nanti pun juga akan termanfaatkan. Tidak hanya batoknya nanti yang termanfaatkan, ternyata dagingnya nanti juga akan termanfaatkan. Dan juga nanti paling dalam airnya pun nanti juga akan termanfaatkan. Apa maksudnya? Dengan kita ngaji ini nanti kita akan menyelam, tidak hanya kulitnya saja, tapi kita akan belajar dalamannya ibadah apa, dalamannya hati kita kayak apa. Makanya kalau di fair kemarin yang disampaikan oleh Bu Elo itu ada muraqabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencucian dirinya dan sebagainya. Itu maksud kita belajar al-hikam. Cekak kemelinti, cekak sok-sokan, cekak adigang, adigung, adiguno, dan meluruskan kembali hati kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan nanti masuk ke dalam rahmatnya Allah, masuk ke dalam surga insya Allah. Itu ya Bu ya. Ayo. Oke. Sering kita dengar bahwa engkau itu adalah panggilan. Cuman kenapa banyak yang mendekat engkau kemudian masih misalnya tetap tidak bekerja, tetap melakukan kegiatan maksiat, kayak gitu terus. Oke. Ya itu tadi hampir mirip dengan sholat. Sholat itu juga panggilan hati. Sholat itu juga panggilan Allah. Dan itu taufik ya Allah. Memang benar bahwa umroh haji itu panggilan. Jangan dipanggil datang ke sana. Tapi nun sewu, se gampangan ini. Jenengan duwe murid, duwe anak ya. Di antara anak-anak yang jenengan panggil, yang mampu menjawab panggilan jenengan yang terbaik itu siapa? Murid A dipanggil fulan, ono sing ngomong inggih. Morus itu mana fulan? Apa Bu? Mana yang terbaik penjawaban panggilan itu? Kita dipanggil oleh Allah ke Arab, ke Mekah, Madinah. Tapi kita menjawab panggilannya itu tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya kita jawab. Karena memang pelaksanaan panggilan itu, maka bunyinya lihat fal yastajibuli baru wal yu'minu bi baru la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Tidak hanya sekedar menjawab, tapi juga fal yu'minu bi. Nah itu. Jadi memang betul itu adalah sebuah panggilan, tapi bagaimana dia kemudian merespon panggilan itu. Lah ketika merespon panggilan itu harus ada al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah itu begitu maksudnya Bu. Gitu. Jadi ayo kita juga merespon panggilan Allah dalam konsep syiar Allah, syariat Allah itu dengan cara-cara yang diharapkan oleh Allah. Iya. Allah tidak memperbaiki itu karena ada hal-hal tertentu.
Kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata fastahabbul ama, dia lebih suka kepada sesuatu yang buta. Karena tetap dalam kondisinya Allah itu sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia orang-orang semacam ini, dia tidak memilih panggilan yang terbaik karena dia lebih cenderung tadi fastahabbul ama, dia lebih memilih pada yang fujur tadi. Jadi manusia itu juga punya pilihan, walaupun pilihan itu tidak bersifat mutlak bulat, tapi manusia punya pilihan. Dia itu tidak memilih pilihan itu. Allah sudah memberikan ini loh, fujuraha wa taqwaha. Ternyata kemudian dia meskipun sampai ke sana hatinya masih tertutup. Contoh lagi, ini sebuah gambaran saja, nanti jenengan akan menyimpulkan. Kaum yang paling banyak dikirim Nabi itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu sampai hari ini baik atau tidak? Kaum yang ditunjukkan oleh Allah mukjizat terbanyak itu adalah Bani Israel. Bahkan juga Bani Israel itu ditunjukkan oleh Allah, ada orang mati hidup lagi. Ternyata bukan malah tobat tambah dapat. Itu hubungannya dengan masalah hati. Ada hati yang mati, ada hati yang salim, qalbun salim, dan ada hati yang keras. Apa itu? Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Bisa di garis bawah kemungkinan orang itu suasana hatinya antara mayit dan marid. Memang seperti itu. Maka Nabi bilang, ala fil jasadi mudghatan. Ingat di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya akan jadi baik. Kalau segumpal daging itu jelek, maka semuanya itu akan jelek. Apa itu? Hati. Itu berarti suasana hatinya. Sehingga ada kata-kata di PP yorat garing, dicelup ya ora jemek ya mamel. Insya Allah kita bukan orang mamel ya, ya. Memel apa mamel? Bukan memel ya. Mamel sama memel kan beda loh. Beda. Lek mamel itu mang ora jemek ora garing. Lek memel angel temen tuturanmu iku jenenge memel. Nah, antara mamel sama memel ya angel itu lek memel iku angel. Wes mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di makalah yang kedua tentang asbab dan tajrid. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.